teman-teman semuanya, saya Lia Zuriandra Isolati. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman. Apa yang mendefinisikan diri kalian? Banyak orang jika ditanyakan definisi diri sendiri, banyak yang menjawab mengenai penilaian fisik, pekerjaan, kekayaan, atau bahkan pendapat dari orang lain. Di sini saya akan memberikan info kepada teman-teman bagaimana saya menemukan diri saya sendiri dengan 3 hal. Ketika SMA, saya dikenal cukup seorang yang menyenangkan. Saya berharap dengan dikenalnya saya sebagai orang yang menyenangkan, saya dapat disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena saya berpikir ketika saya disukai oleh banyak orang, berarti saya akan dengan mudah mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Karena itu saya juga berpikir ketika saya disukai banyak orang, berarti saya menjadi seseorang yang populer. Saya juga merasa dengan adanya titel populer akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang lebih untuk saya. Saya juga merupakan orang yang sering mendengarkan pendapat dari orang lain. Ketika saya berusia 16 tahun, saya mulai terobsesi dengan berat badan saya. Diet ketat, olahraga yang ekstrim, saya lakukan demi memiliki tubuh yang indah seperti wanita-wanita di gadis sampul majalah pada umumnya. Saya merasa ingin memiliki tubuh yang seperti itu karena dengan adanya tubuh itu saya akan dapat dihargai oleh banyak orang. Dan yang terakhir, saya juga sempat menjalani hubungan kedekatan dengan seseorang. Saya merasa dengan adanya seseorang tersebut, saya akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari orang lain. Ketika saya dekat dengan dia, saya akan merasa mampu, saya akan merasa cukup, dan saya akan merasa bisa mengendalikan semuanya. Namun, ketika hubungan tersebut berakhir, saya begitu merasa hancur, sedih, kecewa, dan bahkan saya sempat kehilangan semangat untuk hidup. Ketika perasaan hancur dan perasaan kosong datang menyelimuti diri saya yakin bahwa hal itu terjadi karena saya tidak cukup mampu untuk mengenali diri saya. 8 bulan permasalahan itu hadir dalam hidup, merupakan masa yang tersulit dan paling emosional dalam hidup saya. Pada saat itu, saya memang tidak tahu bagaimana cara menemukan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, saya bertemu dengan rekan dekat saya dan kemudian saya bertanya, "Are you happy?" Kemudian teman saya menjawab, "Yes, I'm happy." Dan pada saat itu, saya kemudian menerapkan prinsip kepada diri saya, bahwa saya juga pasti bisa bahagia. Dengan cara apa? Pada saat itu saya dengan cara untuk menuliskan jurnal perpisahan. Di dalam jurnal perpisahan tersebut saya tuliskan mengenai pikiran saya, pikiran yang menghantui, perasaan sedih, kesal, apapun itu. Saya tuangkan ke jurnal perpisahan. Kemudian saya membuka jurnal tersebut pada tahun 2020. Betapa terkejutnya saya merasa bangga karena saya bisa melewati permasalahan hal itu. Ketika saya bisa melewati hal itu, saya teringat bahwa saya pernah menuliskan kalimat afirmasi positif kepada diri saya. Yang mana saya sebenarnya mampu dan saya memiliki kekuatan untuk move on, tetapi saya tidak tahu seberapa kuat saya menghadapinya. Oleh karena itu, saya perlu aturan secara bertahap atau solusi bertahap mengenai permasalahan tersebut. Dan pada akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa mampu berdiri sendiri dan saya mampu menangani diri saya sendiri. Saya yakin bahwa kebahagiaan dapat diciptakan oleh diri sendiri. Terbukti, saya mampu bangkit dari keterpurukan.
Hal tersebut sama halnya seperti anak kecil yang tumbuh dan berkembang menjadi anak dewasa. Ketika anak tersebut mengalami pertumbuhan dewasa, anak tersebut akan mengalami banyak belajar hal baru melalui tantangan baru. Oleh karena itu, banyak orang yang meyakini bahwa orang yang bertumbuh dewasa akan mengalami mental, spiritual, dan emosional yang secara otomatis. Saya setuju dengan adanya itu, tetapi dua hal tersebut, spiritual dan emosional, memang hadir secara otomatis, tetapi tidak dengan sengaja. Coba pikirkan teman dekat Anda. Semakin sering Anda berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka, maka semakin banyak pula Anda belajar tentang hal mereka. Sama halnya dengan semakin dekat Anda dengan diri Anda, maka Anda akan dapat mengenal lebih dalam dan fokus terhadap energi yang ada di dalam tubuh Anda. Izinkan saya untuk memberitahu teman-teman mengenai hal yang paling indah adalah ketika kita dapat dekat dengan diri sendiri dan mampu memahami diri sendiri. Saya telah memutuskan bahwa prioritas utama saya adalah diri saya sendiri, dan penemuan diri adalah hadiah terbaik untuk saya. Saya akan membuat pilihan yang terbaik untuk hidup saya dan orang-orang di sekeliling saya. Ketika kita mampu untuk mengenali siapa cinta yang ada di diri kita, maka kita akan mampu untuk mengambil cinta tersebut dan menyebarkan ke orang lain. Oleh karena itu, kita dapat menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan mampu menjadikan orang lain versi terbaik dari mereka. Sekian dari saya. Thank you.